Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Ya, mungkin ini menunjukkan waktu yang cukup malam, tapi ini cukup penting, teman-teman, untuk kalian ketahui karena ada berita terbaru dan ini sayangnya cukup membahagiakan bagi percaturan dunia. Yap, di mana Gukesh, pecatur dari India yang usianya belum genap 18 tahun, berhasil menyentuh elo rating 2700 dan jadi pemain termuda ketiga setelah Wei Yi, kemudian Ali Reza dan Gukesh menyentuh elo rating 2700. Wow, teman-teman. Yap, Gukesh berhasil menyentuh elo rating 2700 setelah mengalahkan pecatur Vietnam Lee Quang Lim di turnamen Bill Chess Festival di Swiss tahun 2022. Langsung saja kita bahas partai yang menentukan untuk Gukesh yang akhirnya menyentuh elo rating 2700. Lee Quang Lim pegang buah putih, Gukesh pegang buah hitam. Lee Quang Lim memainkan pembukaan Inggris C4 dijawab E6, kuda C3 dan dijawab D5. Yap. English opening variasi Agincourt defense. Lee Quang Lim melanjutkan dengan D4, hitam kuda F6, putih pion C makan D5, pion E makan D5, gajah ke petak G5. Kemudian hitam gajah ke petak B4, putih E3. Yap, teman-teman, kalau di awal saya memberikan informasi ya bahwa putih memainkan English opening. Nah, kali ini dengan variasi perubahan langkah-langkah dari kedua pemain ini menjadi Queen Gambit decline variasi tukar. Karena putih menempatkan gajah di petak G5 dan hitam membalas dengan gajah B4. Hitam melanjutkan dengan H6, putih gajah H4, hitam G5, agresif. Yap, Gukesh tahu kalau misalkan dia menang akan menyentuh elo rating 2700. Jadi dia tunjukkan permainan agresif. Gajah ke petak G3, hitam kuda M4. Kemudian benteng ke petak C1, hitam H5. Kemudian Lee Quang Lim F3, kuda makan gajah, pion H makan G3 dan C6 dimainkan oleh Gukesh. Putih gajah D3, hitam kuda D7. Putih G4, hitam menolak dengan H4. Yap, harus menolak karena ada ancaman pinning dari benteng H1. Setelah H4, Lee Quang Lim G3. Dan inilah langkah awal yang membuat Gukesh mengambil posisi unggul. Karena setelah berikutnya, Gukesh langsung mengincar pion lemah di petak E3 dengan menteri E7. Putih harus memainkan raja ke petak D2. Yap, kenapa tidak memainkan menteri ke E2? Karena akan membuat lambat pergerakan perkembangan buah dari kuda petak G1 dan selain itu akan lebih cepat dan menguntungkan untuk hitam dengan memainkan kuda ke petak B6. Yap, tapi pada intinya dengan menteri E2 ini akan membuat perkembangan putih akan slowly banget, teman-teman. Akan lambat sekali. Jadi raja D2 dimainkan oleh Lee Quang Lim, hitam kuda B6. Putih A3, gajah ke petak D6. Pion G makan H4, pion G makan H4, putih F4. Kemudian hitam gajah D7, putih menteri F3, dan hitam rokade panjang. Putih F5, hitam raja ke petak B8. Yap, mengamankan raja dulu dari ancaman pinning benteng di petak C1. Kemudian putih kuda H3, ini merupakan kesalahan berikutnya yang membuat keunggulan besar dari hitam. Kenapa? Karena hitam setelah putih memainkan kuda H3 langsung mendobrak dengan C5. Mengeksploitasi posisi raja di petak D2, putih mainkan F6. Ya, tidak berani memakan pion D5, karena setelah kuda makan pion D5, Gukesh akan cukup senang dengan kuda makan kuda, menteri makan kuda, dan akan ada gajah ke petak C6. Yap, benteng di petak H1 akan hilang. C5 putih F6, hitam menteri F8. Kemudian putih G5, langkah kesalahan berikutnya. Dari Lee Quang Lim, Gukesh mainkan benteng G8. Yap, harusnya ada posisi yang lebih menguntungkan dengan ambil pion di petak D4, makan, kemudian benteng ke petak C8 atau kuda ke petak C4, teman-teman. Yap, kalau dimakan, ini akan memiliki sepasang gajah bagi pemain hitam dan akan ada ancaman sinar X dari sini, guys. Yap, yang akan mengaktifkan ancaman gajah ke petak C6.
Oke, kita back to the game. Setelah G5 benteng G8, putih raja C2 coba mengamankan raja, hitam pion C makan D4, pion E makan D4, dan benteng C8. Nah, raja ke petak B1, 26 langkah, akhirnya Li Kuangli mendapatkan posisi raja yang aman, tapi ternyata di posisi ini ada langkah menarik yang bisa dimainkan oleh Gukes. Seperti biasa, ini waktunya sobat pencinta catur Indonesia yang sedang menyaksikan. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini? Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah gajah makan pion A3. Boom! Karena apabila diterima pengorbanan dari gajah A3, maka akan menyenangkan bagi Gukes dengan menteri makan A3 mengancam kuda C3. Dan jika, kemana ya? Kuda ke petak B5 ini akan terkena menteri B3. Jika kuda ke petak E2, maka hitam akan memainkan menteri B3 skak, raja ke petak A1, dan mungkin akan kembali lagi raja ke petak B1, dan akan ada eksploitasi ya dari posisi raja di petak B1 ini. Mungkin akan sabar dulu menghindari skak dari menteri F4 dengan raja A8 dengan ide gajah ke petak B5 dan gajah C4 dan mengincar petak mat petak A2, guys. Nah, kita back to the game karena Li Kuangli menolak, dia memainkan kuda B5. Kemudian hitam gajah B5, benteng C8, menteri C8, gajah makan B5. Kemudian hitam tarik gajah D6, putih gajah D3, hitam menteri D7. Ya, Li Kuangli memainkan langkah G6, pion F makan G6, dan kuda G5. Putih coba memanfaatkan dari pion promosinya yang mengganggu hitam, tapi di sini Gukes tetap fokus untuk menyerang raja dengan menteri A4. Kemudian putih kuda E6, ini kesalahan yang juga dilakukan oleh putih karena sebenarnya setelah menteri A4 jadi agak tipis keunggulan dari hitam dan putih bisa memainkan kuda F7. Jika gajah mundur, maka putih dapat memainkan kuda ke petak E5. Nah, kalau dimakan pion D4-nya, maka akan ada dorongan pion F7, benteng F8, dan akan ada kuda ke petak G6. Ya, unfortunately, sayang sekali bahwa di sini putih salah ya kuda ke petak E6. Nah, mungkin ini karena krisis waktu yang dialami oleh Li Kuangli, tinggal 6 menit. Setelah kuda E6, hitam benteng C8, putih menteri D1. Ini blundernya. Dengan memilih menteri D1, hitam menarik menteri D7. Menteri ke petak G4. Menambah keunggulan bagi pemain hitam karena ini dalam posisi pinning. Yang membuat hitam dapat memainkan kuda C4. Ya, ancamannya checkmate kuda D2, kemudian menteri ke petak A4. Ya, gajah makan kuda. Pion D makan C4, putih benteng H4. Hitam dorong C3, putih pion B makan C3, menteri B5 skak. Raja C2, putih kemudian diskak kembali dengan menteri A4, raja D2, menteri ke petak A2. Nah, kemudian raja ke petak D1, menteri B3 skak. Kemudian raja ke petak E2. Nah, ini blunder besar yang dilakukan oleh putih kembali. Jadi dari tadi saya nyebutin blunder, memang kesalahan Li Kuangli terlalu banyak memainkan langkah yang salah ya, teman-teman. Nah, bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini? Yap, benteng ke petak E8. Benar sekali. Putih F7, benteng makan kuda E6. Raja ke petak D2. Langkah kunci dari hitam adalah raja ke petak C7. Mengamankan posisi raja dari skak putih. Benteng H7 dengan ide promosi dan skak. Tapi di sini, hitam langsung mengunci kemenangan dengan menteri B2, raja D3, menteri B1 skak, raja D2, menteri ke petak E1 skak, raja C2, dan benteng E2 skak. Raja B3, menteri B1, Li Kuangli menyerah di tangan Gukes Domaraju. Nah, luar biasa ya, Gukes ternyata tidak diduga-duga. Memang dia sering juara di Spanyol, dan dia lebih dulu menyentuh elo rating 2700 dibanding pecatur muda yang gabung dari Akademinya Anan yang pernah saya bahas juga kenapa pecatur India lebih maju, karena dibantu oleh tangan dingin Wiswanathan Anand, yaitu mereka bergabung ke Wacha.
Kenapa putih menyerah, teman-teman, setelah menteri B1? Karena setelah raja C4, maka hitam akan memainkan B5. Kalau misalkan raja ke petak D5, maka akan ada menteri A2 skakmat. Kalau C4 akan dimakan checkmate. Yap. Wow, tinggal menunggu pecatur muda lainnya dari India seperti Nihal Sarin, Pragnananda, dan Erigaisi Arjun ya, yang juga sedang menuju 2700. Mudah-mudahan beberapa tahun lagi, saya percaya pecatur Indonesia bisa menyentuh elo rating 2700. Mudah-mudahan, teman-teman. Walaupun belum pernah ada yang melakukan itu, tapi mudah-mudahan kalau kalian support terus catur Indonesia supaya lebih maju lagi, teman-teman. Yap, inilah yang terjadi dan kita patut ucapkan selamat buat pendukung Gukes pastinya. Kita selama ini lebih dengar Pragnananda ya, tapi diam-diam nih Gukes berproses dan dia pasti ya, dengan pasti menyentuh elo rating 2700. Inilah yang terjadi, teman-teman. Jadi Gukes harus tetap pertahankan elo ratingnya ini karena masih berlangsung turnamennya. Dan kenapa dia menyentuh elo rating 2700? Kenapa tahu ya? Karena kita bisa melihat di live rating, teman-teman. Tapi pengumuman resminya setiap tanggal 1, setiap awal bulan ya, akan dilakukan oleh video. Kita akan lihat. Silahkan berikan komentar, teman-teman. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus pecatur Indonesia, Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku. Nah, update-nya malam-malam ya, supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari RLC. Soalnya, hari ini aku habis ngasih edukasi catur buat para pecatur muda DKI Jakarta, teman-teman.